Berita Tungtin. Kali ini saya mau cerita ya, dari cerita rakyat ya, judulnya Nafsu Membawa Penyesalan. Cerita rakyat itu menurut Nabi Kongcu penting karena merupakan aspirasi atau wujud dari budaya dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, dan itu banyak digemari oleh masyarakat sehingga penting untuk menjadi panduan cara memahami kehidupan oleh masyarakat. Nabi Kongcu menyarankan pada para cendekiawan Kongcu untuk menulis banyak-banyak cerita rakyat supaya rakyat mendapatkan tuntunan yang benar. Nah, ceritanya demikian. Pada zaman dulu di Tiongkok ada seorang gubernur mempunyai seorang istri atau selirnya, yang mempunyai selir itu sedang hamil tua. Sang selir minta izin pada sang gubernur supaya bisa pulang ke desa untuk melahirkan anaknya di desa. Sang gubernur mengizinkan, maka selir yang mengandung itu pulang ke desanya dengan nyeberangi sungai besar, dengan naik perahu, naik kapal kecil. Pada waktu kapal itu di tengah sungai, datang angin besar, yang membuat kapal itu oleng. Si selir itu sangat ketakutan, maka dia berdoa pada Tuhan, mohon bisa selamat sampai ke tujuan. Dan dia janji kalau anaknya laki-laki, maka besok setelah dewasa semoga menjadi gubernur, dan setelah jadi gubernur bisa membuat jembatan di sungai itu, ya, sehingga orang untuk nyeberangi sungai tidak naik perahu lagi. Nah, dan ternyata selir itu bisa pulang dan selamat dan melahirkan anaknya laki-laki. Nah, berapa puluh tahun kemudian anak laki-lakinya itu menjadi gubernur, ya, seperti yang dimohonkan oleh si ibunya. Dan gubernur baru ini juga tahu apa permohonan ibunya, ya, saat menghadapi badai di tengah sungai. Maka gubernur baru ini berniat membuat jembatan di sungai itu. Cuma kesulitannya tidak ada biaya untuk mendapatkan uang, itu juga tidak gampang karena biayanya besar. Suatu hari datang seorang gadis cantik menghadap sang gubernur dan siap untuk mencarikan dana. Caranya yaitu gadis cantik itu akan duduk di sebuah perahu di tepi sungai. Kemudian diadakan lomba, siapa yang bisa melempar uang ke perahu dan mengenai tubuh gadis itu, maka gadis itu dia untuk jadi istri dari orang yang melemparkan uang itu. Dan itu dijalankan setiap hari, dapat uang banyak karena tidak ada satupun uang yang bisa mengenai tubuh si gadis, tapi uang itu semua masuk ke perahu.
dan tiap pagi perahu dikosongkan, sore sudah penuh uang, tapi tetap tidak ada uang yang bisa menyentuh tubuh si gadis itu. Beberapa hari kemudian muncul seorang pemuda penjual daging. Penjual daging ini kebetulan pulangnya agak pagi karena dagingnya sudah habis terjual. Nah, dia bawa uang 2 keping, uang perak. Nah, dia ingin ikut lomba. Nah, padahal dia pikir kalau ini uang ini sebenarnya untuk beli daging lagi untuk dijual keesokan harinya. Tapi dia mikir kalau dapat gadis cantik ya enggak apa-apa, enggak jualan daging dulu. Nah, dia nekat untuk ikut lomba. Nah, uang yang 2 keping itu dilemparkan ke arah gadis itu, tapi ternyata dua-duanya tidak mengenai. Nah, si pemuda ini, penjual daging ini sangat menyesal, lalu dia putus asa dan ingin bunuh diri, tetapi sebelum bunuh diri sempat dicegah oleh Lu Tongbin. Lu Tongbin itu adalah salah satu dari 8 dewa. Nah, Lu Tongbin mengatakan, kamu tidak usah bunuh diri, saya kasih uang lagi 2 keping, nanti uang 2 keping ini tidak pernah bisa habis. Kalau kamu lemparkan 1 akan tumbuh tetap jadi 2. Nah, pemuda ini semangat, dia kembali ke tepi sungai dan melemparkan uangnya itu. Nah, memang benar uang itu tidak habis, tiap kali dilemparkan 1 muncul lagi tetap 2 jadinya. Akhirnya suatu saat kena uang itu mengenai si gadis, dan saat itu juga perahu itu tenggelam bersama gadis itu. Ya, jadi gadis itu mati tenggelam bersama perahunya. Si pedagang ini daging ini, penjual daging ini sangat sedih dan menyesal. Dia menyesal karena telah membuat gadis itu tenggelam meninggal. Lalu dia bunuh diri betul. Ya. Dan waktu arwahnya ditemui sama Lu Tongbin sekarang. Nah, arwahnya masih sedih, menyesal. Nah, Lu Tongbin datang memberitahu, pergilah kamu untuk menuntut. Gadis itu sudah menjadi roh, kamu juga menjadi roh. Sekarang kamu nuntutnya. Kemana nuntutnya? Menuntutnya ke kelenteng, sembahyang kepada, berdoa kepada Tuhan ya, untuk minta keadilan. Lalu roh pemuda itu pergi ke kelenteng dan berdoa kepada Tuhan. Dan tidak lama roh gadis itu muncul. Nah, ternyata gadis itu, roh gadis itu adalah seorang dewi yang juga sudah menjadi roh. Ya. Nah, dewi itu memenuhi janji. Dia bilang dia akan menjadi istri dari pedagang daging itu, ya, penjual daging, tetapi harus lahir dulu ke dunia menjadi manusia. Nah, mereka berdua, sang dewi dan penjual daging itu lahir ke dunia, tetapi dalam posisi yang sangat berbeda. Sang dewi lahir sebagai anak orang kaya, bangsawan kaya, sedangkan si tukang penjual daging itu jadi anak orang miskin. Mereka
sebagai manusia bisa bertemu, ya, sebagai pemuda dan pemudi bisa bertemu, bisa bergaul. Tapi pada saat dewasa mereka mau menikah tidak bisa karena orang tua yang perempuan tidak setuju, ya, punya mantu yang miskin. Akhirnya yang laki-laki itu, ya, karena sedih dan menyesal, ya, dan patah hati, sakit dan mati. Si perempuannya yang juga mendengar kekasihnya meninggal, dia juga sakit dan menyusul mati. Nah, begitu ceritanya. Di sini memang namanya jodoh tidak bisa dipaksakan. Jadi orang tidak boleh mengikuti keinginan nafsu. Semuanya itu harus di jalan hidup itu harus sesuai dengan aturan yang benar. Penjual daging ya bikin pekerjaannya penjual daging, tidak mikir yang lain-lain. Dengan demikian dia bisa membangun kehidupannya yang benar, bukan mengikuti keinginan nafsu yang liar, ya. Disitulah penderitaan manusia itu muncul dari mengikuti keinginan nafsu yang liar, ya, yang tidak terkontrol. Begitu pelajaran yang diajarkan, ya, semoga bermanfaat. Santai.